akan ada nanti tiba orang-orang hebat. Liyasu'u wujuhakum. Orang hebat ini akan ada 3 periode, 3 fase. 1, golongan-golongan hamba Allah yang mempermalukan mereka untuk memberikan kesan kepada dunia, ini nggak sehebat seperti yang kita kira kok. Teknologinya paling canggih, intelijennya, strateginya, penyadapannya gitu kan, sehingga propaganda yang dibuat keluar itu seperti yang tadi saya sampaikan, propaganda keluar tuh begitu, selalu menampakkan nggak ada apa-apa, kita yang paling hebat nih, kecil kok, cuma ormas kecil gini ya, dibanjirin aja selesai gitu kan. Tapi kan nggak selesai-selesai. Sayangnya beberapa orang terpengaruh dengan itu ya, nggak ngaji. Akan ditemukan, kata Allah, satu golongan hamba akan muncul. Hamba-hamba ini begitu terlatih untuk menunjukkan kepada dunia, mempermalukan wajah mereka di dunia. Oh, ternyata yang selama ini kelihatan seperti hebat, gak hebat-hebat juga. Random habis juga, kena juga. Ya, biayanya sama biaya yang kecil-kecil. Oh, ternyata yang selama ini strateginya, kemudian intelijennya, kemudian juga ya penyadapannya macam-macam itu begitu canggih. Ya ternyata intercept juga, kena juga. Selesai juga. Dan itu hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang disebut kecil. Jadi untuk memberikan kesan kepada dunia yang besar, negara-negara yang merasa punya militer, punya pesawat tempur dan sebagainya, Anda kemana aja selama ini? Enggak, bukan masalah iman, bukan masalah keyakinan, cukup jadi manusia aja. Tapi bagi orang Islam, kemanusiaan itu dilampaui dengan keimanannya. Imannya kemana? Gitu, ditampakkan liyasu'u wujuhakum, itu satu, untuk mempermalukan wajah mereka di hadapan dunia. Ternyata selama ini yang disebut hebat cuman begini aja. Lantas Anda yang tidak punya ya apa yang mereka miliki orang-orang hebat ini, tapi memiliki alat-alat yang Anda klaim canggih, lebih hebat daripada mereka. Ini orang-orang nggak punya landasan pacu untuk pesawat tempur, pesawat tempurnya nggak punya, senjata nggak lebih hebat dibandingkan dengan negara-negara yang ada lain sekarang. Orang-orang negara-negara yang mengatakan di situ muslimnya banyak misalnya, atau negara-negara Islam, atau umumnya dunia pada umumnya yang pesawatnya hebat, alutsistanya banyak dan sebagainya dan seterusnya, diam. Sementara yang disebut terbatas ini tiba-tiba mempermalukan, oh dengan begini aja selesai, bisa kok. Ya itu satu. Waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Nanti ada golongan kedua. Ya, golongan kedua ini sudah menyelesaikan semua konflik yang ada di situ, menenangkan kembali sampai Masjidil Aqsa dibebaskan. Fase kedua. Fase ketiga, ini saya baru memahami ayat ini dan hadis Nabi. Ini hadis Nabi ini, jangankan kita, orang Yahudi sendiri pun begitu yakin dengan hadis ini. Jadi saya kasih tahu rahasia ya, ini diantara kita saja nih. Ya. Ini mau habis nih, 5 menit, 10 menit lagi lah ya waktunya. Saya mohon izin tambah 25 menit tadi. Gak apa-apa ya, 15 menit tadi tambah. Lihat sini. Jadi Yahudi itu yang nggak diterima, yang nggak mereka terima, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tuntunannya masih diterima. Yang nggak diterima itu cuman kenapa Nabinya Muhammad gitu. Itu aja. Kalau nabinya bukan Muhammad, dari jawab mereka akan diterima. Cuma tapi tuntunannya diterima. Makanya oleh mereka Quran diriset. Makanya oleh mereka hadis diriset. Dan mereka yakin dengan itu. Salah satu yang diyakini apa? Nabi kan pernah menyampaikan di puncak nanti bagian ketiga itu, fase ketiga, waliyutabbiru ma'alau tatbira, menghabiskan semua tanpa kecuali, habis, selesai. Allah menyampaikan demikian. Ya, ada mereka berlindung di pohon-pohon yang diberi nama dengan korkot. Korkot itu yang mengatakan nanti Yahudi ada di sini, Yahudi ada di sini. Pernah dengar hadisnya? Itu saking yakinnya, dibanyakin ditanam pohon korkot sekarang. Saya pernah ke Amerika Desember yang lalu saya mampir ke Washington DC. Nanti kalau ada rezeki main ke Amerika ke sana ya, ke DC. Washington maksudnya, lampu merah sana dikit tuh. Itu ada Masjid Indonesia wakaf di zaman PSBY dulu ya. Ada dana abadi umat itu sebagian yang mau dikirim untuk beasiswa, membiayai ke Al-Azhar dan sebagainya, itu sebagiannya dialokasikan untuk beli satu gereja tua ya, yang dikonversi jadi masjid di DC, di Washington DC. Yang menarik itu adanya di pemukiman Yahudi ya. Saya masuk situ, saya lihat pemukiman Yahudi itu langsung cepat aja, itu yang ditanam pohon korkot rata-rata, termasuk di lingkaran gereja yang sekarang jadi masjid itu. Saya dengan DKM jalan, saya bilang, Mas, ini pohon apa coba? Apa ya? Inilah pohon korkot. Ya. Itu menarik. Jadi mereka pun yakin, sampai sekarang pun ditanam itu. Dan Anda kalau baca tekstual saja, secara tekstual,
Anda akan menyimpulkan, oh ini hadisnya ekstrim nih, masa dihabisin sampai ke pohon, pohonnya bilang bunuh. Bukan begitu cara memahaminya. Ini hadis, termasuk ayat tadi, itu berbicara tentang konfrontasi militer. Dan problemnya apa? Saya baru paham sekarang, memahami ayat dan hadis itu. Ternyata, di muka bumi ini, ya, ada beberapa kurang lebih yang mungkin sampai 6 negara lah, ya, yang di dalam konteks kenegaraannya itu sifat-sifat perlindungan militernya melibatkan sampai ke rakyatnya, ke masyarakatnya, termasuk di Indonesia. Indonesia itu kalau berjuang, kalau sudah ada misalnya perjuangan sampai ke konfrontasi militer, misal Belanda datang dan sebagainya, itu bukan cuma tentara yang berjuang, kita pun ikut di situ. Makanya pesantren keluarkan resolusi jihad dan sebagainya, semua angkat senjata bawa gitu. Nah, di dunia ini sekarang ada 6, yang paling aktif itu 2, Indonesia dengan IDF yang Israel sekarang. Jadi waktu kejadian kemarin itu pembuktian hadisnya. Makanya saya katakan belajar, lihat tuh. Bukan ingin belajar Hamas, ini bukan. Coba peristiwa itu cek kembali, mengkonfirmasi benar nggak yang di Quran, benar nggak yang di hadis. Itu kan masyarakat dikasih senjata, teman-teman. Masyarakat dikasih senjata, di video banyak di YouTube, cek. Ada masyarakat Palestina konfrontasi dengan masyarakat yang di sana, yang di wilayah Zionis disebut Israel itu rakyat biasa, masyarakat sipil bawa senjata, ditembak tuh orang Palestinanya, selesai. Yang polisinya diam-diam aja begini, dibiarin kena. Jadi rakyatnya dikasih senjata. Nanti pada periode ketiga, setelah periode kedua itu Masjidil Aqsa bebas, periode ketiganya ada konfrontasi luas, semua masyarakat Yahudi yang ada pada masa itu diberikan senjata dan berlindungnya di balik pohon korkot. Itu yang menjadikan kemudian pertarungan semestanya menjadi meluas pertempurannya. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau Anda melihat situasi sekarang dengan karakteristik bom ini, bom itu, emang karakter rusak ini. Ya, tapi tidak bisa dipukul rata, misalnya Yahudi keseluruhan nggak bisa dipukul rata. Yang rusak-rusak aja nih. Yang apa? Yang Zionis, yang diklaim dengan Israel sekarang itu. Ya, yang lain-lainnya mungkin ada yang baik-baik juga ada. Ada Robi-Robi yang mengatakan itu mereka memang perusak, ada Robi yang begitu. Nah, itu mungkin kalau dia tarik ke atas itu yang 70 orang disebut di Al-Araf 155 tadi. Generasinya itu tuh. Tapi tinggal sedikit. Tapi ujungnya kan kalau nggak beriman sama aja kufur. Tapi setidaknya membawa sifat kemanusiaan yang jelas. Tapi pada umumnya yang rusak lebih banyak. Ya, kalau mendiamkan sesuatu yang rusak kan sama rusak juga. Ya kan? Jelas ya?